Jadi sebelum kita masuk ke arah sana, kita tunggu teman-teman yang lain juga yang masih sholat isya ya. Mana akan saya bicara tentang sedikit aja. Orang akan mulai perlakukan kamu berbeda setelah kamu tahu beberapa aturan yang tidak tertulis. Jadi di dunia ini banyak aturan-aturan yang nggak tertulis, baik ya kalau ada yang bilang tuh tersirat dan tersuratnya. Ini suaranya clear nggak ya, Erwin? Dunia ini tidak bergerak dengan aturan resmi. Jadi kertas mungkin semuanya terlihat. Ya biasa aja ya, sah-sah aja gitu. Pada kenyataannya yang berlaku adalah aturan sosial yang tak pernah diumumkan, baik itu norma adat, aturan rumah ya, aturan-aturan di lingkungan pertemanan. Siapa yang paham melaju, siapa yang tidak ya akan ketinggalan. Jadi kalau kalian memang selama ini kok tertinggal gitu ya, ya mungkin kalian nggak tahu rule yang memang ada di situ di lingkungan kalian yang memang tidak tertulis. Jadi perlakuan orang bisa berubah-ubah saat posisi kamu juga berubah. Bukan karena kamu lebih pintar, juga bukan karena kamu lebih keras dari yang lain, tapi karena cara kamu mungkin membawa diri mulai mengirim sinyal yang berbeda. Jadi transmisi yang kalian pancarkan itu berbeda dengan frekuensi yang mereka pancarkan. Jadi sinyal yang dibaca manusia, jadi bukan sistem yang berlaku seperti KPI atau segala macam, tapi memang sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh kita yang nggak bisa dibaca oleh orang lain. Tapi nanti akan jelaskan satu-satu ya tentang attention itu. Jadi memang ada beberapa aturan yang tak tertulis di sini yang bekerja di balik layar. Ya contohnya juga gini. Kenapa kita lebih mudah mengerjakan sesuatu ketimbang ada sesuatu juga pekerjaan yang agak sulit bagi kita. Sebenarnya langkah kita ya apa yang menjadi lebih mudah itu ya effortnya lebih bagus ya kerjakan aja gitu. Jadi aturannya itu biasanya ya beberapa itu antara lain adalah kapan bicara dan kapan kita diam, itu juga harus tahu ya. Kapan kita mau membantu orang dan kapan kita mulai menahan diri ya. Kapan terlihat kita setuju dengan pendapat atau argumen orang dan kapan kita mulai menjaga jarak di antara teman-teman. Ini mereka yang memahami tidak perlu teriak untuk didengar. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk di grup pemula, di grup WA saya, ini juga saya mereview juga ya. Malam ini kita live streaming untuk mereview sampai sejauh mana yang memang kalian pelajari di situ. Kan ada beberapa yang memang ada aturan ya. Ya, kamu bisa jalanin salah satu yang tahapan-tahapan yang sudah saya kasih di situ atau memang sama sekali belum dilakukan. Karena nanti tetap saya uji ya di bulan 6. Jadi kalau orang kuliah itu ada semesteran lah. Tetap saya uji. Nah, itu untuk nilai saya memindahkan kalian ke grup selanjutnya, ke next level ya. Jadi yang kurang aktif mungkin di bulan 6 sudah mulai keluar ya. Saya keluarkan di out. Nah, kita kembali lagi ke sini aturan-aturan yang tidak tertulis ya. Kebanyakan orang kalah tanpa tahu kenapa gitu. Kadang bertanya-tanya. Mereka merasa ya aku sudah berusaha semaksimal mungkin, atau aku sudah berusaha jujur, atau aku sudah berusaha baik. Kadang-kadang ya apa ya, kejujuran itu juga kalah dengan effort yang selama ini kalian lakukan ya. Kadang-kadang bukan masalah jujur nggak jujur ya, itu relatif banget. Waalaikumsalam Mbak, salam sejahtera kelimpahan untuk kita semua, amin.
Nah, di sini juga mereka kadang bermain dengan aturan resmi, sementara orang lain bermain dengan aturan-aturan yang realitanya aja ya, yang kelihatan. Di saat kamu tahu aturannya, ya respon orang lain akan berubah ya. Kamu tidak lagi diremehkan, pendapat kamu mulai dipertimbangkan, orang lain mungkin lebih berhati-hati memperlakukan diri kamu, ya. Bukan karena kamu itu menakutkan, tapi karena kamu sendiri tidak lagi mudah dibaca dan dipakai untuk dimanfaatkan atau dibully orang lain. Mumpung masih muda, jadi kalian harus membangun belief system kalian sendiri, ya. Jangan sampai istilahnya kalah dengan yang lainnya. Nah, di sini kembali ke temanya yaitu attention dan transmisi. Attention itu gini, saat kalian memberikan perhatian kepada seseorang, misalnya ini contoh aja ya. Nah, kemarin juga ada salah satu alumni saya juga, namanya Yadi. Jadi dari hari Senin itu dia kok keingetan saya terus. Nah, dia memberikan atensi kepada saya. Sedangkan saat itu Senin, Selasa, Rebo itu leher saya memang kencang banget gitu ya. Saking kencengnya ya saya berusaha untuk tempelin koyok cabe lah gini. Nah, malam berikutnya, malam Kamis kemarin, malam Kamis ya. Malam Kamis dia datang, katanya lehernya sakit ya. Saya bilang, ya kamu mungkin memberikan satu attention yang berlebihan kepada seseorang yang memang lagi sakit leher. Akhirnya attention itu ditransmisikan oleh si yang bersangkutan, ya jadinya kamu juga yang sakit. Gitu. Nah, contoh seperti ini, contoh inspiratif seperti ini sebenarnya bisa digunakan untuk atensi kepada rezeki atau finansial ya. Nah, Ibu Susi nonton juga nih. Selamat malam. Selamat bergabung di channel Syami Haji. Jadi atensi sama transmisi ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasa dan itu tidak tertulis ya. Saat kamu mengingat seseorang, ya saat itu juga transmisi itu nyambung. Jadi, nah yang jadi masalah itu pada saat kita memberikan atensi, ya apa yang lagi terjadi di sana kan kalian nggak tahu. Nah, itulah yang digunakan sebagai ilmu manifestasi dulu. Misalnya kalian ingin lebih berkelimpahan, lebih keberuntungannya lebih untuk finansialnya, atensi yang dikirimkan cukup di rezekinya jadi finansialnya aja, jadi tidak keseluruhan. Jadi kalau di NLP ya, NLP itu Neuro Linguistic Programming, itu atensi itu yang hanya dikirimkan adalah sesuatu yang memang menjadi fokus aja, nggak semuanya. Jadi saat kalian mengcopy paste, itu nggak semua masuk ke dalam atensi itu. Jadi transmisi yang kalian terima itu mulai sudah dibatasin. Kita nunggu teman-teman yang lain juga yang di kelas pemula ya. Karena dari kemarin tuh jadwal saya kebanyakan untuk menangani pasien aja dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis tadi ya. Itu juga yang dari grup kita yang dari Gaya Baru, rombongan Pak Waluyo. Kalau kemarin tuh dari Tempat Mingun, dari Makarti, Tubaba. Nah, yang seperti ini sebenarnya untuk kedepannya saya sangat berharap sekali kita ada pertemuan secara offline ya. Jadi nggak ada selalu pertemuan tatap muka di online terus. Kenapa harus sekali-sekali kita tatap muka offline, supaya apa yang kalian pelajari di dalam kelas tersebut ya kalian bisa mereview apa yang sudah sejalan dengan yang kalian tuju, atau ada sesuatu yang memang belum sejalan dengan yang kalian tuju, dan itu kalian bisa sharing sama saya langsung. Jadi pendampingan itu benar-benar pas ya. Jadi kita punya KPI sendiri ya. Jadi apa yang harus dilakukan, tahap-tahap yang sudah saya sampaikan di WA, di grup WA,
kalian tahapnya, tinggal pilih yang mana yang lebih gampang. Tadi kata Pak Waluyo juga ada yang dari Gaya Baru ya, dari Gaya Baru. Dia bilang dia mau jalanin yang ininya aja, mandi 35 malam, sama dengan yang jalan itu, jalan kaki tanpa membawa HP, tanpa membawa uang, jalan kaki ke tempat ya grup yang lain ya, memang nggak sampai 50 kilo ya. Tadi katanya ya paling kurang lebih 1 kilo. Jadi benar-benar untuk pengenalan diri sendiri itu sangat dibutuhkan sekali dalam belajar kultivasi spiritualnya. Nah, kita sukses itu sebenarnya bukan ada di depan, tapi ada sesuatu yang di belakang, yaitu salah satunya adalah spiritual. Orang nggak akan bisa sukses kalau spiritualnya nggak kuat. Jadi penunjang dari belakang itu nggak akan kuat. Banyak orang lain juga di belakang kita yang mendukung kita. Ya, terus segala sesuatu KPI yang mungkin bukan dari kita, tapi dari eksternal juga akan mempengaruhi atensi kita terhadap tujuan kita. Jadi tema kali ini adalah atensi dan transmisi, itu akan berkaitan benar dengan energi spiritual yang kalian pelajari di kelas pemula ini. Jadi kelas pemula ini tetap saya bagi 2 semester, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Setelah itu dalam 1 tahun ini ya saya nguber, karena memang kita mau puasa dan lebaran ya, mungkin saya akan aktif juga di bulan puasa. Mungkin kita akan adakan live streaming sembari kita menunggu sahur ya, supaya selain itu juga menambah ibadah kita juga mendapatkan wawasan spiritual ya, wawasan kultivasi untuk jenjang berikutnya. Jadi berkultivasi itu enggak hanya sekali 2 kali, yang tahapan-tahapan itu ya memang harus 5 menit setiap hari harus dilakukan ya, atau memang 5 menit 10 menit sebelum tidur dan 5 menit sebelum 10 menit sesudah bangun tidur. Itu benar-benar harus dipakai latihan-latihan tersebut. Jadi ada latihan praktis, ada latihan yang benar-benar ya ekstrim ya. Kalau latihan ekstrim itu yang seperti salah satunya ya mati geni ya, kalian memang tidak menghidupkan api sama sekali ya, biar kalian tahu siapa yang murup, siapa yang enggak gitu kan. Nah, ada juga yang memang selama 35 hari menjauhkan diri dari gula ya, karena gula itu akan mempengaruhi kondensasi ya, teknik kondensasi. Nanti kedepannya kita akan membahas tentang teknik kondensasi ya, untuk menetralisir berbagai jenis penyakit yang saya lakukan. Tadi juga ada videonya ya di Facebook dan di YouTube, Pak Sutam yang kena kanker pankreas stadium 2, sudah keliling rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, dan akhirnya alhamdulillah ada perubahan yang signifikan ya. Setengah harian, itu sekitar 4 jaman saya ngolahnya. Sebenarnya bukan masalah tengah malamnya, Pak. Kita tuh lebih ke 3/4 malam sebenarnya. Kalau bisa sih sebelum 3/4 malam ya kita sudah mandi. Ya, Jeng Tia yang masih di Jambi, Jeng Tia, boleh ikutan Jeng Tia. Ini Jeng Tia juga termasuk salah satu orang kita ya. Jeng Tia ini sekarang jadi konten kreator juga, tapi kalau nggak salah di di Jambi ya, daerah Bungo ya, Bungo. Waalaikumsalam Jeng Tia. Saya belum sempat balas lewat komentar ya, saya langsung jawab di sini aja. Mungkin ada beberapa teman yang mau sharing yang pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya kasihkan di grup pemula, di grup WhatsApp saya. Silakan komen sembari saya memberikan atensi tadi. Jadi saat kalian memang, kita kembali ke tema ya, saat kalian benar-benar manifestasi afirmasi, itu benar-benar harus, sudah pulang, mampir ge, ngobrol-ngobrol, kangen juga loh sama Jeng Tia nih. Terakhir Jeng Tia ini sarap kejepit juga ya. Sebelum berangkat ke Jambi. Ya saya doakan sukses terus lah ya.
Boleh tuh pengalaman nanam sawitnya di Jambi tuh, di daerah Bungo ya, Muara Bungo, Jambi. Jadi kita kembali lagi ke attention tadi. Kalau afirmasi itu hanya di mulut, ya, tahu banyak kalian hanya membaca mantra. Kadang-kadang kita sudah afirmasi, kita sudah manifestasinya udah luar biasa, tetapi keadaan kita tidak berubah. Ya, sedikit pun tidak berubah. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan yang ada proses denial juga ya. Denial, penolakan. Ya, nanti saya tunggu Jeng Tia. Suara saya clear ya. Saya tunggu. Kita ketemu di sini, ya kita bahas. Jeng Tia ini belum saya masukkan di grup pemula ya. Nanti saya masukkan aja lah. Biar rame di grup itu. Kalau ada Jeng Tia ini rame biasanya. Biar seru. Ngututan ngopian Jeng. Nah, kalau apa ya? Tadi afirmasi. Afirmasi itu yang paling terpenting selain dari pikiran kita yang harus benar-benar dijaga, juga rasa, ya, rasa dari kesadaran itu sendiri baru bisa menyatu ke dalam jiwa. Clear G, siap, oke, thank you komennya. Kapan-kapan ketemu Jeng Tia, ya kita bahas apalah ya, atau bahas usaha kita. Ada peluang bisnis apa nih sama Jeng Tia nih? Karena ini termasuk striker nih Jeng Tia ini. Kalau kata saya itu striker ya, orang yang terdepan ya. Karena orang yang di lapangan itu adalah top ya, top sales ya. Jadi kalau kita bahas tentang ke situ juga atensi ya, itu juga termasuk atensi. Nah, atensi ini banyak macamnya. Kita bisa memberikan perhatian kepada siapapun ya. Baik itu rasa cinta, rasa keberuntungan, rasa keberkelimpahan, rasa kebahagiaan. Tetapi harus dibatasin dengan ya sesuatu KPI ya, harus ada KPI-nya juga. Jangan semua tuh di copy paste. Saat kalian di copy paste ya nganggur sekarang. Main ke sini. Ya kita buka ininya, ruatannya ya. Nanti saya ruat biar ada casplengnya lah, biar finansialnya bisa autopilot lah ya. Ya kita bisa action. Makanya kita waktu itu kita bahas apa, abundant identity, abundant mentality, pola pikir ya, abundant action ya. Kayaknya tiga-tiga boleh saya bahas nih sama Jeng Tia nanti ya. Jadi atensi itu nggak hanya orang-orang di sekitar kita ya, kita bisa memberikan atensi kepada. Nah, di situ juga dibutuhkan role model. Jadi saat kalian mau mengcopy paste role modelnya tersebut, ya, harus dibatasin apa yang mau di copy paste. Kalau orangnya sampai ada juga beberapa teman yang komentar sama saya dari hari Senin kemarin. Saya kan sudah punya role model nih katanya. Saya sampai cara bicaranya, cara jalannya, ya tingkah lakunya, sampai saya tiru semua itu katanya. Di Aki kan ngajarin NLP ya, oke siap. Terus di copy paste. Nah saat di copy paste itu rupanya sejak dia mengcopy paste itu ada 2 mingguan dia nggak bisa tidur. Dia sama mirip banget gitu, hampir serupa lah, sampai niru-niru semuanya copy paste orang role modelnya. Nah 2 minggu dia nggak bisa tidur, dia komplain sama saya, kok saya nggak bisa tidur ya. Nah sekarang kita datangin orang yang menjadi role model kalian ya, sampean. Saat kita datang, kita tanya apakah memang kalau malam susah tidur, ya saya termasuk orang yang apa ya, susah tidur gitu katanya. Jadi waktu dia mengcopy paste, semua atensi dia di copy paste semua, transmisi yang disampaikan itu mantul ke dia. Ya wajar aja saat dia mengcopy paste, ya diri dia nggak bisa tidur karena orang yang di copy paste juga susah tidur. Tadinya sebelum dia mengcopy paste menggunakan teknik NLP, jadi jantai-jantai aja, tidur ya tidur aja. Tapi sejak dia mengcopy paste role modelnya, saat itu dia tidak bisa tidur sama sekali. Susah tidurnya katanya. Ada aja pikirannya yang loncat-loncat kayak monyet, loncat sana loncat sini nggak bisa diam katanya.
Jadi gebrosuk sana, gebrosuk sini. Gitu. Jadi saat kalian memberikan atensi kepada seseorang lah ya, objeknya adalah orang yang menjadi role model kalian, itu harus dibatasin apa yang mau di copy paste. Yang di copy paste mungkin pengetahuannya, kecerdasannya, atau teknik kesadarannya aja, atau memang rezekinya, finansialnya. Nah, itu bisa di copy paste. Jadi dibatasin. Atau memang rasa cintanya aja. Jadi ini bukan termasuk ilmu mistik, goib, ataupun memang mantra-mantra yang aneh-aneh ya. Ya, disclaimer, saya di sini hanya memberikan konten edukatif, ya tidak membahas tentang sesuatu yang bukan ilmu katon atau ilmu yang realita ya. Jadi benar-benar saya ajarin sesuatu ilmu realita yang memang di fisika kuantum atau metafisika kuantum. Ini yang dibutuhkan adalah yang lagi di garis bawahi adalah atensi dan transmission. Jadi setelah kalian mempelajari tentang meditation, kalian belajar yogis atau belajar prana, belajar kundalini, ya, atau ke tingkat jurus ingkang urin sadoso yang ada di dalam paguyuban kita, kalian harus perhatikan attention dan transmisi. Jadi perhatian kalian yang ditransmisikan ya itu harus dibatasin dengan apa yang kalian tuju, yaitu copy paste lah yang benar-benar kalian butuhkan. Jadi tidak semua role model itu di copy paste. Yang kira-kira nggak cocok bagi kalian jangan di copy paste. Nah kayak Pak Arden kemarin dia bilang saya pengen belajar ilmunya aja tentang pawang hujan. Nah itu bisa mengcopy paste langsung ke saya, tetapi bukan untuk menjadi pawang hujan. Jadi copy paste di ilmu pengetahuannya aja. Saat kalian mengirimkan atensi kepada saya ya melalui, kalau bahasa itu telepatis ya, itu dari jarak jauh juga bisa, dan itu kalian sudah ada tahapannya di grup ya. Itu belajarnya begini-begini, kalian itu aja baca dulu ya. Karena saya nggak membahas yang lain. Memang untuk menjadi seorang pawang hujan itu ya harus dibutuhkan media, yaitu media yang benar-benar agak ekstrem ya, agak ekstrem. Dan itu tidak digunakan untuk lain selain untuk mengusir ya, bukan untuk mengendalikan hujan ya, tapi mengusir hujan, menggeser hujan itu. Jadi kalian bukan termasuk pengendali cuaca, tapi kalian minta untuk sementara itu digeser. Nah jadi ya kalian harus punya media atau barang atau benda yang memang energi spiritualnya cukup tinggi atau cukup kuat ya untuk memecah awan atau memecah suasana yang kelembapan airnya. Jadi kalau itu dipecah, ya itu memang tergeser. Nah kemarin saya juga bikin sama Yono yang di Gangwalu ya, itu seperti kumparan. Jadi kita bikin kumparan dari tembaga yang ditaruh di tangan yang seperti saya bilang di video-video sebelumnya, yaitu bisa untuk menggeser ya, menggeser cuaca ya, dan itu sudah dibuktiin sama saya tuh. Jadi kalian bisa belajar nanti di grup itu. Nah buat teman-teman yang lain yang kira-kira memang mau sharing tentang kendala yang kalian pelajari di grup WhatsApp, silahkan tulis di kolom komentar. Acok mungkin lagi di jalan ya. Tadi saya lihat di statusnya lagi bawa mobil juga. Pak Ardan ada yang mau ditanyain Pak? Jadi atensi itu kalau dimasukkan dalam manifestasi ya, itu sesuatu yang memang benar-benar langsung mengikat. Jadi apapun yang kalian afirmasikan menjadi suatu manifestasi diri kalian, ya dia akan memanggil itu. Ya. Jadi kalau saya contoh ilustrasinya lagi, mungkin ini ya, ini. Nah Allah itu kan ngasih apa ya, takdir itu kan macam-macam nih. Ini semua orang ada di dalam sini nih. Jadi dia memberikan suatu nikmat ya, nikmat yang segala macamnya ya, rezeki segala macam ada di sini. Dan ini satu dunia lah kita ngomong.
Jadi satu dunia itu ini rezekinya kan random nih. Siapa yang ini, dia memberikan itu ya udah diberikan ya siapapun yang dapat terserah random semua ya. Nah, tapi saat energi spiritual kalian tuh memang tinggi ya. Sebenarnya kalian yang menarik takdir itu ya bukan bagian lagi. Jadi sisa-sisa yang nggak diambil sama orang itu bisa kalian tarik. Nah, itulah yang namanya atensi. Atensi itu aja. Jadi sesuatu perhatian yang kalian transmisikan dengan energi spiritual, nah itu bisa kalian tarik. Jadi ya kalau untuk merubah takdir ya benar bisa dirubah ya karena kalian menarik dengan sesuatu energi spiritual yang energi kultivasinya sudah termasuk tinggi di situ ya. Di level spiritual itu level kesadarannya sudah ada rasa syukurnya, rasa ikhlasnya, rasa apa ya berkelimpahannya di situ, ada rasa keberuntungan. Jadi servo mekanismenya ini akan menarik segala sesuatu yang kalian inginkan yang sudah dibagikan oleh Allah itu sendiri. Jadi dia membentuk servo mekanisme yang ada di belakang ini ya. Jadi dia membentuk suatu kesadaran. Dan sama contohnya kalau masuk ke parkiran mall lah ya. Ada beberapa orang yang memang servo mekanismenya sudah menarik ya. Saat dia masukkan mobil itu sudah ada tempat parkirnya. Jadi udah kebagian sendiri. Jadi secara otomatis autopilot dia udah ketemu. Ada orang-orang yang memang belum peka ke situ. Ya nyari parkiran susah. Ini penuh ya, muter lagi masih penuh juga. Tapi ada beberapa memang yang ikut saya waktu itu, masuk langsung dapat. Nah itu servo mekanismenya bagus. Jadi semakin kita fokus ya kepada segala sesuatu itu, sebenarnya kadang-kadang tertolak, Pak. Ya. Di manifestasi apa supaya tugas akhirnya cepat di ACC. Ya udah biasa aja, nggak usah terlalu fokus. Jadi fokus aja bahwa pengujinya, ya disertasinya itu kita memberikan atensinya kepada yang pengujinya ya, penguji atau pembimbingnya. Nah saat kita memberikan atensi ke dia, rasa cinta, rasa syukur, rasa kebaikan, ya oh ini orangnya baik, oh ini. Nah dia akan memberikan transmisi ke kita. Ya udah nanti kita dipanggil terus di ACC gitu. Pas saat kita ngadap ya kita mungkin di ACC langsung. Ya monggo dia, monggo selamat istirahat. Nanti ketemu lagi secara offline. Jadi manifestasinya itu yang harus dibentuk dulu kesadaran kita itu rasa apa ya? Jadi ACC gitu, rasa kebaikan aja, diatensikan ke dia. Oh ini orangnya baik sama saya, orang ini perhatian sama saya gitu. Itu aja dibatasin, nanti itu akan mentransmisi ke dia dan masuk ke dalam ras ya, reticular activating systemnya di dalam otaknya menyambung. Itu terconnecting tetap. Kan kita ini satu, tapi terconnecting banyak-banyak, terconnecting satu. Jadi di dalam energi spiritual itu rumusnya cuma begitu. Jadi apapun yang kita berikan atensi ke dia, kecuali kita berikan atensi, orang ini kok susah banget ya. Nah itu atensinya ke dia tetap susah gitu. Jadi transmisi yang kita kirimkan ke dia juga susah gitu. Jadi kirimkan aja atensi terus kebaikan-kebaikan nih, orang ini baik loh sama saya, orang ini perhatian sama saya, orang ini kayaknya senang sama saya atau ngobrol sama saya. Nah, atensi yang dikirimkan menjadi transmisi ke dia akan balik kepada kita satu kebaikan. Dan insya Allah akan di ACC. Nah, untuk kalau mempercepatnya kita menggunakan ini ya, runai aja. Runai saat kita memberikan atensi ke dia, kita pakai runai ya. Saya cari spidol dulu ya. Mungkin runai kali ini ya runai yang tidak terbatas, sudah gitu aja. Runai yang tidak terbatas. Nah, itu bisa digunakan dengan spidol yang biru ya. Saya gunakan spidol yang biru. Jadi saat Pak Ardan ingin itu cepat selesai, kita bikinkan runainya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Runainya angka 8 terbalik kita aja, yang lambangnya tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Tuh. Ya.
Dan untuk mengirimkan runai ini kita bisa kirimkan juga dengan rasa cinta ya, bisa begini ya. Ini gini ya. Ini gini, ini gini. Nah, itu jadi begitu. Ya. Itu runainya. Ya. Jadi ada satu runai yang kita tulis dulu angka 8 terbalik ya. Terus kita bikinkan pola yang satu lagi, runai satu lagi di tangan kiri aja nggak apa-apa ya. Kita kirimkan ke orang tersebut, sebut namanya. Saya kirimkan transmisi ini suatu kebaikan yang tidak terbatas kepada dia dan juga menjadi kebaikan kepada saya yang tidak terbatas. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Atau memang saat kita mengirimkan atensi ya, kita membuat atensi dan mengirimkan transmisi itu mungkin energi atau aura kita juga kurang stabil ya. Jadi kita bersihkan dulu aura kita, energi spiritual kita. Maka disebut kultivasi itu karena kita mengerti, oh ini kok ada sumbatan, oh ini ada bocoran energi, itu harusnya. Nah kita cukup gini aja, bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Yang sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri. Tiupkan ya, kita bersihkan dulu sebelah kanannya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan dulu ya, kembali ke bagian tubuh. Saya niat membersihkan semua energi-energi negatif. Ya. Kemudian kita pompa ini sekitar 30 kali ya di kuku ya. Semuanya, tangan kiri dulu usahakan. Setelah kirimkan ini ya. Nah, baru runainya kita kirimkan ke dia ya. Saya mengirimkan atensi ini kepada si Anu ya, menjadi satu kebaikan yang tidak terbatas, dan tujuan saya mengirimkan ini supaya disertasi saya segera atau secepatnya di ACC. Jadi biar cepat selesai. Karena atensi ini juga kan walaupun yang jelas kita sudah kenal dengan orangnya. Atensi ini bisa dikirimkan. Nah, makanya kalau kita mengirimkan atensi yang kita tidak kenal role modelnya atau orangnya, ya kadang-kadang kita mengcopy paste seluruhnya ya. Ya seperti teman kita yang lain yang dia mengirimkan atensi tetapi dia selama 2 minggu nggak bisa tidur ya. Kemarin Yadi juga mengirimkan atensi kepada saya, doi ingat ke Aki, katanya pengen main ke sini tapi ya ada kendala, akhirnya kok lehernya dia tegang, padahal selama 3 hari itu leher saya juga tegang. Jadi yang dia transmisikan ke dia mantulnya adalah leher saya tegang. Saat dia ketemu ya leher saya udah sehat, jadi dia masih tegang. Saya bilang ya atensinya dibersihkan dengan cara membersihkan aura ya. Jadi untuk membersihkan aura cukup begitu aja bisa. Kirimkan dengan runai aja ya. Jadi kita tuliskan di spidol biru ya, atau pena biru boleh. Buat teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi-materi yang ada di kelas kita. Kalau bisa ya sebelum puasa ya, kalau mau offline ya, offline kita kumpul bareng ya. Saya sudah bilang juga sama Senja ya. Senja, coba saya undang dulu Senja ya. Senja Ayu. Jadi kalau rame-rame kumpul ya, kalian tentukan aja jadwalnya. Nanti saya sesuaikan dengan jadwal saya. Atensi itu banyak macamnya loh. Jadi kalian bisa gunakan atensi apa aja. Kalian sudah memiliki itu sebenarnya secara nggak langsung. Kalian bisa mengirimkan sinyal atensi itu, perhatian kepada sesuatu yang kalian fokuskan. Ya. Jadi benar-benar kayak pawang hujan itu kan kita memberikan atensi kepada alam ya, alam saat itu atau alam di sekitar itu. Nah, kita transmisikan ke vibrasinya, ke gelombang yang sama, satu frekuensi, kemudian yang kita arahkan ke tempat lain ya.
Jadi penggeseran gitu. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Makanya saya kemarin, siapa yang mau jadi pawang hujan? Sebenarnya itu untuk latihan atensi dan transmisi. Jadi tidak hanya untuk menjadi bidang menjadi pawang hujan, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka saya lebih garis bawahi ke atensi dan transmisi ini supaya lebih bisa didalemin. Kita panggil teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau tanya di luar atensi dan transmisi, ya silakan. Nanti kalau yang kurang paham, kalian bisa nonton di channel YouTube Hisam Yaji ya. Nanti saya upload ke sana aja nanti, biar supaya menjadi lebih enak. Oh, kalau mau ngeliat ini obrolan ini di sini gitu. Mungkin ini nggak sampai malam ya kita. Ya kita kembali ke atensi. Atensi itu, oh saya pengen finansial. Nah, cuma kalian ambil aja role modelnya dulu. Yang memang kira-kira siapa sih yang mau menjadi role model. Kira-kira orang itu kok kerjanya biasa aja, ya, tapi hasilnya luar biasa. Ya. Jadi itu bisa kalian kirimkan untuk itu. Oh, saya cuma mengirimkan atensi kepada sistem kerjanya aja. Saya kirimkan atensi ini dengan transmisinya ke dia, dan saya akan mempelajari segala macam sistem yang dia pelajari ya, atau cara-caranya. Jadi actionnya nanti di situ. Kalian yang bisa belajar secara tidak langsung ke situ. Copy paste-nya hanya kepada role model yang memang, oh, misal dia jago main saham atau apa. Jadi untuk percepatan di finansial ini memang benar-benar sampai 2030 kalian sudah menjadi orang yang memang kalau bisa sudah bebas finansial ya. Kan ada kategori ya kaya banget ya. Terus kaya nanggung, sama yang keinget kaya. Jadi kalau keinget kaya ini dia pernah kaya tapi dia jatuh. Jadi manifestasinya cuman kalau kesah aja. Jadi proses denialnya malah lebih besar. Akhirnya dia untuk move on itu nggak susah ya. Nah kalau yang kaya banget ya dia tidak perlu lagi uang cash sebenarnya. Dia hanya butuh ya hanya untuk distribusi aja ya, keluar masuk aja mungkin di rekeningnya. Karena kalau yang kaya banget itu uangnya sudah diinvestasi untuk kerja, untuk menjadi suatu kerjaan yang memang bisa menghasilkan untuk kebutuhan hari-hari. Nah kalau kayaknya nanggung biasanya ya masih nguber-nguber omset ya. Mungkin kategori saya lah masih nguber omset ya kadang-kadang. Yang bahaya itu yang penting itu kalau cuman keinget kaya. Kalau keinget kaya kan ya cuman ingat-ingat masa lalu, padahal masa lalu itu sudah sesuatu yang memang sudah terlewatkan ya. Jadi untuk manifestasi itu ya kita cuman sadari kita hidup di sekarang ini. Jadi nggak perlu khawatir tentang masa depan, nggak usah terlalu fokus. Semakin kita fokus malah kadang-kadang
mengecewakan ya, hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Jadi biasa aja, jalanin aja. Nah, orang yang ngejalanin aja itulah yang ikut arus aja udah jadi. Gak apa-apa. Kadang-kadang ya, itulah yang memang terbaik buat kita. Saat ini Aki juga kan istilahnya cuma ikutin arus aja lah. Udah nggak punya beban, nggak punya tanggungan atau segala macam. Makanya ya saya dedikasikan aja lah buat ngobrol sama teman-teman ya, sharing. Ya. Siapa tahu di situ saya juga banyak belajar ya dari problema dari teman-teman yang memang menjadi cerminan buat saya. Oh ini saya kaji lagi bahwa ini nyangkutnya ke kajian ilmu ini gitu. Jadi nambah wawasan lagi. Atau kalian bisa mengirimkan atensi perasaan kalian ya. Saat kalian itu kangen kepada seseorang ya, yang nggak bisa ngomong apa-apa, ya mungkin jarak ya, ya kalian atensikan aja ya. Kalian punya rasa ke dia, ya transmit. Itu pasti nyampe, nggak mungkin enggak. Ya bohong kalau nggak nyampe. Ya. Kalaupun memang video ini lewat di beranda kalian, itu bukan sesuatu kebetulan ya. Tapi memang alam semesta itu sudah mengarahkan ya, mengarahkan kalian ke sana. Iya, keinget kaya ya, keinget kaya. Jadi masih ingat-ingat waktu kaya dulu. Kalau keinget kaya, Aki udah pernah ngalamin itu. Ya. Jadi termasuk orang di Jawa Barat itu yang mungkin keluarganya yang punya pabrik pemintalan benang pertama di Indonesia ya. Jadi keluarga Aki memang udah backgroundnya sudah cash flow-nya udah tebal lah ya. Jadi sempat juga sih ya, keinget gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari metafisika kuantum ini, ngapa lagi diingat ya. Jadi kayak nanggung aja dulu deh. Nah kayak nanggung ya udah ubur omset. Nah, cari omset. Jadi abundant actionnya yang saya pakai. Jadi selain abundant identity, saya kembali lagi ke video yang sebelumnya, yang pertama mungkin ya, abundant identity. Jadi ada satu ekstrim di dalam pilihan hidup saya ya, alternatif hidup saya. Kok belangsa amat hidup ini ya, sedangkan orang dulu sebelum saya kok hebat-hebat semua ya, di atas saya tuh hebat-hebat semua. Kok giliran ke bagian keturunan saya kok bukan belangsa gini. Akhirnya jalan satu-satunya saya pilih merubah identitas. Ya. Jadi semua pekerjaan yang biasa saya lakukan saya lepas semua. Ya. Saya lepas semua. Ya. Saya alihkan identitas saya untuk mendedikasikan sepenuhnya. Ya. Sisa hidup saya untuk orang banyak. Nah saya mengganti identitas itu bukan berarti kita mengganti KTP, mengganti akte kelahiran, bukan ya, bukan itu maksudnya. Jadi identitas itu tuh berubah secara drastis, itu ekstrem namanya. Nah saat saya berubah itulah baru finansial itu benar-benar ya melejit ya, seng gitu, naik ya. Saya pikir ya saya cuman target ya punya uang sekian gitu ya. Tahu-tahu ya uang itu bekerja cepat gitu, lebih cepat dari yang saya kira ya. Bu Yanti, Asmara Yanti dari Mesuji ini ya. Selamat bergabung. Jadi saat kalian benar-benar melangsa hidupnya, cobalah pakai yang pengalaman saya. Saya disclaimer juga, saya mengedukasi ini, konten edukasi ini, semua dari pengalaman pribadi saya ya, baik itu spiritual ya, atau yang lain ya, baik dunia bisnis atau usaha, itu benar-benar memang murni pure ya pengalaman pribadi, bukan katanya, bukan ilmu jare, tapi ilmu katon. Ini saya udah ngalamin itu semua. Naik turunnya kehidupan saya udah pernah ngalamin. Kalau orang mulai dari nol, saya mulai dari minus. Pabrik kue saya sempat collab gitu. Jadi benar-benar jatuh banget ya. Saya punya pabrik kue jatuh, ya kan? Tapi sekarang ada saudara juga yang masih pabrik kue ya, jalanin pabrik kue. Akhirnya saya rubah identitas saya.
Ya saya coba dengan apa ya, berniaga ya. Walaupun grosir kecil-kecilan. Oh, tulang bawang. Oh iya, tulang bawang. Oh, tulang bawang ya masuknya ya. Karena banyak di yang live streaming ini, nah kayak Didin Sukmana ini dari tulang bawang juga. Tuh Baba ya Din ya. Tuh Baba. Daerah apa, Condromulyo. Saya sering ke daerah Mulya Asri, Daya Murni, Makarti, Daya Sakti, Simpang Perpau, sampai Kota Bumi saya. Saya sering ke sana tuh kelayapan. Kemarin-kemarin ke Lampung Timur ya. Daerah Sukadana. Jadi kita kembali ke identitas tadi, kalau memang benar-benar ya belangsa, cobalah ubah identitas. Apa yang kalian kerjakan saat ini udah ubah semua. Coba ganti haluan lah, ganti profesi. Cuman nah, untuk kebaikannya. Nah, saat kita naik ke abundant mentality, ya mentality kita ya pola kita semuanya dirubah, pola berpikir ya, pola tindakan, pola kerja kita sudah dirubah semua. Jadi kita pakai semua ilmu-ilmu yang kalian ketahui untuk merubah itu. Jadi saling menunjuk. Makanya ada one and will. Apa yang kalian Chandra Jaya ya, tuh Baba Chandra Jaya. Jadi apa kalian yang inginkan, kalian juga harus tahu caranya, willnya. Jadi benar-benar bisa. Ya. Nah, yang ketiga adalah abundant actionnya. Kalian benar-benar harus action. Jangan banyak ngomong lagi, jangan nanya lagi. Caranya gimana ya? Kayak gini. Boleh konsultasi dengan saya. Tapi yang paling penting adalah lakukan aja. Ya. Apalagi itu kadang-kadang sesuatu yang bukan passion Anda, ya. Bukan passion kalian benar, ya, atau hobi kalian. Tapi itu juga menghasilkan. Ya. Passion saya tuh sebenarnya yang ngobatin orang, ya. Karena saya memang dari kecil sudah belajar kultivasi, apa ya? Karena memang keluarga saya adalah kultivator semua ya. Ya saya passionnya ke situ. Tapi ada sesuatu yang memang yang bukan passion saya, kayak saya buka toko, ya buka usaha, itu bukan passion saya aslinya. Karena orangnya gampang gabut ya, duduk di toko nungguin orang belanja atau segala macam, ya. Ya jenuh, makanya saya lebih baik jalan gitu. Oh, penawar tamah, arah lintas Rawajito. Saya pernah ke ini loh, ke Tugu Tani itu malah. Ke Tugu Tani tuh, Bu Yanti. Karena ada orang saya juga di sana, Pak siapa gitu. Di daerah Tugu Tani. Jadi kembali lagi ke bahasan kita. Jadi benar-benar ya lakukan aja. Akhirnya sesuatu yang memang bukan passion juga saya lakukan, passion saya juga tetap lakukan. Jadi dua langkah sekaligus, dan itu memang merubah hidup saya, merubah segala-galanya. Ya. Yang paling terpenting saya nerima dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Mulai saat ini, mulai detik ini, nanti dan seterusnya, ya hidup saya pasti berubah. Itu yang harus benar-benar kalian jadikan afirmasi ya. Jadikan afirmasi sebelum tidur dan sesudah tidur. Jadi apapun yang kalian inginkan, ya kalian sudah tahu caranya, tapi harus afirmasinya dengan rasa syukur yang luar biasa. Jangan lupa setiap hari selalu katakan terima banyak kasih ya Allah, terima banyak kasih apapun ya. Nah, atensi dan transmisi yang kembali ke topik utamanya, paling gampang apabila kalian menghadapi satu musibah ya. Saat kalian menghadapi musibah, kalian selamat ya. Nah, ini saya akan kasih pengalaman juga, karena emang baru tadi saya numbur pantat mobil orang ya. Padahal saya udah diingatkan ya, kesadaran saya sudah datang ke saya bahwa oh ini harus hati-hati. Nah, transmisinya saya cegat karena ada proses denial, saya harus buru-buru karena ada tamu dari Gaya Baru tadi. Dari Gaya Baru arah ke
arah ke Mesuji juga ya. Apa arah ke Rawajito tuh arahnya. Pokoknya dari Gaya Baru lah tadi. Pak Waluyo terus dengan rombongan. Sorry, sinyalnya agak buffering dulu. Ya, kita menunggu sinyal berikutnya. Jadi sesuatu yang menjadi perhatian kita, ya saya baru sadar di situ bahwa kalau di jalan itu, jadi pelajaran baru lagi. Di jalan itu bukan kita melihat kendaraan di depan kita, tetapi kita harus fokus kepada tempat yang kosong. Nah, di dalam diri kita kan ada tempat yang kosong, maka dibutuhkan hening. Dari grup itu kan, di grup WA ya, di kelas kita, saya ngatakan apa? Coba sih 30 menit sampai 1 jam itu duduk diam aja. Supaya kita kembali kepada kesadaran diri kita sendiri. Nah, saat itulah kalian akan menemukan diri kalian yang sejati ya. Sejatinya diri kalian, kalian akan mendengarkan benar-benar suara-suara dari diri kalian dari dalamnya. Bu Yanti, caranya yang harus pertama itu biasanya saya menggunakan tapping ya. Mungkin saya langsung kasih aja di sekarang ya, biar nggak lolos nanti pembicaraannya nyambung ke melebar ke yang lain. Ini cara tappingnya ya, ketuk kepala dulu ya. Atau gini dulu, boleh yang mana aja ya. Biasanya gini. Aku nerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Mulai saat ini, detik ini, nanti dan seterusnya saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Ya, ini juga diketuk juga ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Mulai saat ini, mulai detik ini, nanti dan seterusnya, saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Mulai saat ini, detik ini juga, nanti dan seterusnya, saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Mulai saat ini, saya sudah memaafkan diri saya, sudah mengikhlaskan segala sesuatu yang pernah menjadi kebencian dalam diri saya. Saya sudah melepaskan dendam di dalam diri saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, ini juga bisa digunakan di antara dua alis ini. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya, mulai saat ini, detik ini, nanti dan seterusnya. Kehidupan saya lebih baik dari sebelumnya. Karena saya sudah melepaskan segala sesuatu yang menjadi beban dalam hidup saya. Saya sudah memaafkan diri saya dan orang-orang yang menyakiti diri saya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Yang mulai saat ini, detik ini, nanti dan seterusnya. Saya sudah berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan keberuntungan. Karena saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Ya. Saya sudah memaafkan segala sesuatu yang menjadi beban dalam hidup saya. Saya memaafkan diri saya sepenuhnya. Saya juga memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti diri saya. Dan saya tidak memiliki dendam sama sekali kepada mereka. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur mulai saat ini, detik ini, dan seterusnya. Ya. Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah memaafkan diri saya sendiri. Mulai saat ini juga saya melepaskan dendam. Saya sudah memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti diri saya. Ini lagi ya. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur mulai saat ini, detik ini, nanti, dan seterusnya. Saya akan lebih baik dari sebelumnya. Ya. Saya berdoa kepada Tuhanku, ya, kepada Tuhannya saya, ya, kepada Allah. Saya sudah melepaskan semua dendam ini. Saya sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang sudah menyakiti diri saya. Ya. Terima kasih ya Allah. Saya kuat saat ini. Ya. Sampai saat ini saya diberi kekuatan. Saya yakin Allah itu sayang kepada saya. Allah mencintai saya. Allah melindungi saya. Allah menjaga saya. Ya. Allah juga melindungi saya. Allah juga menyelamatkan diri saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mulai saat ini, detik ini, dan seterusnya, saya sudah melepaskan semua beban-beban batin. Ya, saya sudah memaafkan segala sesuatunya. Saya tidak lagi memiliki dendam. Ya, tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Ingat ya, perutnya dikempeskan saat melepaskan. Ya. Tarik lagi, tarik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Dan mulai saat ini, mulai detik ini, nanti, dan seterusnya, saya berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan kebahagiaan, berkelimpahan keberuntungan untuk orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Untuk yang muslim silakan membaca Fatihah ya. Jadi caranya begitu Bu Yanti. Jadi saat kita ditinggalkan orang atau segala macam, ya kita sudah berdamai aja dengan diri kita sendiri. Semakin kita memberikan fokus kita ke sana, sebenarnya kita akan terpuruk ya. Terpuruk ya. Ya orang yang pergi ya pergi, orang yang sudah, karena gini, semakin tinggi vibrasi kita, semakin tinggi frekuensi gelombang kita atau energi spiritual kita, maka orang-orang yang di bawah energi di bawah kita itu akan pergi. Ya. Kita akan bertemu dengan energi atau frekuensi yang sama dengan kita, satu frekuensi. Nah saat kita naik lagi ya, teknik kultivasi itu kan naik ya. Saat kultivasinya itu naik lagi ke level berikutnya, maka kita akan bertemu dengan orang yang berikutnya juga, dan orang-orang yang di bawah ini akan tersingkir ya secara alami ya. Jadi kalian nggak perlu mengusir orang. Kenapa orang itu bisa teman-teman yang dekat kita, keluarga dekat kita, saudara dekat kita, tiba-tiba mulai menjauh ya. Karena energi kita sebenarnya sudah di atas rata-rata. Nah, saat kita di atas, maka energi yang di bawah akan tersingkirkan secara alami. Itu metodenya sebenarnya. Mungkin paham ya, Bu Yanti. Kalau memang kurang paham, saya kasih penjelasan yang lebih simpel ya, lebih bisa lebih bisa dimengerti ya. Jadi rasa syukur, rasa ikhlas itu adalah nerima. Nerima itu berarti pahit, manis, asem, getir, ya apalagi. Kecewa, sedih, ketawa, senang, bahagia, susah, belangsa. Itu adalah rasa. Nah semua rasa itu kan diciptakan Allah memang untuk kita rasakan. Jadi tidak hanya kita dapat nikmat ya, tidak hanya dapat keberuntungan, tapi rasa kecewa juga harus kita terima. Jadi saat kita nerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur, cuman kita harus kunci mulai saat ini, detik ini, nanti dan seterusnya. Saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih kaya dari yang diperkirakan orang, atau yang saya perkirakan. Segala sesuatu yang ada di dalam diri saya itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang saya sendiri tidak kira-kira gitu. Jadi cukup begitu aja ya. Jadi energinya akan meningkat secara drastis, secara signifikan. Nah untuk meningkatkan energi tadi, kalian juga bersihkan dulu yang saya bilang tadi, atau yang ya, atau basmalah cukup, terus pompa. Nah kalau ada foto aura, saat kalian melakukan itu, mungkin aura kalian kan bercak-bercak hitam atau kecoklatan ya. Tapi saat kalian melakukan pembersihan aura itu ya, di foto aura, itu kelihatan cahaya itu memang ada 7 lapis ya, warnanya ada biru, ada kuning, ada segala macam, ada merah, itu kelihatan. Nah kalau nggak percaya nanti cari yang memang studio yang memiliki foto aura ya, atau foto aura ya, studio foto ada yang memiliki foto aura. Nah kalian coba after and before di foto ya, sebelum kalian membersihkan aura kalian dan sesudah kalian membersihkan, fotonya akan berbeda jauh. Dari situ kalian lihat tingkat keikhlasan dan rasa bersyukur itu atau nerima itu lebih dari segalanya ya. Jadi ada tabel ya, tabel Hawking namanya. Itu yang paling tertinggi adalah energi rasa syukur. Nanti saya kirimkan ini aja yang di grup ya, tabel Hawking ya. Mungkin teman-teman akan belajar di situ ya. Oh, gini ya. Atau cari sendiri di Google ya. Di Google kalian di browsing tabel Hawking. Jadi di situ ada nilainya, ada angka-angkanya. Yang paling tertinggi adalah rasa cinta, rasa syukur ya. Rasa ikhlas itu sangat tinggi sekali. Jadi itu yang bisa merubah vibrasi. Dan kalau digunakan sebagai afirmasi dan menjadi manifestasi, itu akan mewujud ya. Akan mewujud langsung. Jadi caranya cuma begitu. Mungkin teknik tadi, metode tadi bisa membantu Bu Yanti ya. Kalau masih kurang puas bisa WA saya kok. Kan ada nomor HP-nya. Kalau nggak video call boleh. Konsisten itu sebenarnya gini loh. Kita benar-benar ya kalau komit lah, komitmen ya, bukan komat kamit ya.
Kalau Qomat Kamit itu kerjaan saya. Jadi selain kerjaan saya Qomat Kamit, saya juga komitmen. Kalau sudah A ya A gitu loh. Jadi benar-benar abandon mentalitinya ya kalau udah enggak ya udah enggak gitu. Ya, jadi polanya benar-benar untuk ke arah ke depannya. Bukan hidup di masa lalu. Semakin kita hidup ya 1 menit yang lalu kita bicara itu sudah masa lalu. Jadi kita tidak menghidupi masa lalu, kita menghidupi sekarang ini aja, nggak usah mikirin ke depan, sekarang ini aja kita mikirin. Jadi nggak usah rasa khawatir atau berlebihan. Semakin kita berlebihan, kita secara nggak langsung kita denial. Apapun yang kita doakan itu ada penolakan. Ya, denial, ada penolakan di situ. Saya langsung membaca Bu Yanti, ya memang lagi problemanya ya cuman di situ ya. Jadi perasaan itu juga. Cuman kalau memang masih hidup ya, kalau masih hidup, ya, ada teknik ekstrim ya. Selain runai, saya juga punya metode the local wisdom atau kearifan lokal ya. Bajunya aja, atau celananya, atau pakaiannya yang dulu pernah dia pakai, kita masih simpan ya. Kita usapin semua ke pintu utama kita, pintu keluar itu ya, pintu masuk. Usapin semua nih, sebut namanya ya, saya tahu orangnya ya. Sebut namanya ya. Sebut namanya ya. Terus taruh di depan pintu, injak. Nih lo balik nih. Ya, lo balik nih. Kalau nggak balik hidupnya membelangsa gitu. Ya, terus minta sama Allah, nih aku kirim Fatihah supaya kau balik. Dah gitu aja caranya. Minta ampun, minta maaf sama aku. Itu kalau kita mau cara ekstrim ya. Itu pasti kok gonjang ganjing di sananya. Kadang banyak macamnya ya. Namanya kita hidup ini ya masalah tuh macam-macam ya. Cuman cara putar giling memanggil orang ya begitu secara ekstrim ya. Kalau untuk memanggil orang. Atau untuk memanggil rezeki juga bisa ya. Jadi keluar masuk pintu itu baca Fatihah 3 kali, kulhu 3 kali aja, Al-Ikhlas 3 kali. Ya kalau saat kita setiap masuk ke dalam rumah, ya coba baca Fatihahnya 3 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, terus minta, hey, Pati Urip yang ada di rumah ini, bantu aku supaya aku bebas finansial, ya maksudnya biar kaya, udah gitu aja. Jadi kita minta ke Pati Urip yang ada di rumah, bukan ini musyrik atau syirik ya. Karena setiap jengkal tanah ada Pati Uripnya atau penunggunya ya. Bentar ya. Jadi saat kita masuk rumah, ya setiap masuk rumah, cobalah baca Fatihah 3 kali, kulhunya 3 kali. Terus kita berdoa. Minta dirubahlah nasibnya. Ada 2 cara juga yang lain. Cara yang lain. Kalau bapak kita, ya orang tua laki kita, itu adalah nasabnya. Sampai mati pun kita nasabnya tetap bin atau bintinya tetap. Tapi kalau kalian pengen merubah nasib, ya itu sama ibu ya. Kasihlah duit. Udah gitu aja. Bu, mak, atau bunda ngomongin. Ini aku ada duit, ada rezeki. Doain aku mau merubah nasib. Nah kendalanya bagaimana orang tua perempuannya atau orang tua lakinya sudah meninggal. Ya udah datang ke makamnya. Maka datang ke sana, ya doa, baca Fatihah, tawasulan. Terus aku niat sedekah, aku sedekah, minta restunya, biar nasibku berubah. Nah itu aja. Udah kalian kasihkan misalnya 50.000 atau 100.000 ke orang yang kalian mau kasih, ya atau orang yang kalian temui. Ya. Nah cuman dalam memberikan ini, ya sedekah berupa uang, secara afirmasi, ya. Itu yang paling benar-benar mantul ke diri kita adalah keluarga kita. Bukan orang lainnya, kita kasih tahu. Jadi saat kalian memberikan uang atau sedekah berupa uang,
itu kepada keluarga kalian, ya orang tua, ya saudara, ya ponaan yang masih keluarga kalian, itu doa yang benar-benar akan mantul kepada kalian, ya, bukan orang lain. Maka sedekah itu yang diutamakan adalah diri sendiri, keluarga dulu, baru orang lain, ya. Waraga, wargi, baru warga. Nah itu prinsipnya. Bisa lah pasti. Ya Bu Yanti, saya doain bisa kok. Kalau memang kurang berhasil, silakan telepon saya. Kita video call nggak apa-apa. Atau WA dulu. Nanti saya banyak cara-caranya kok. Apa yang spesifik untuk dilakukan gitu. Ya. Disclaimer juga, ya, ini adalah konten edukatif ya. Bukan konten-konten yang menyimpang dari ajaran agama ya. Untuk pengobatan alternatif saya juga tidak menggantikan pengobatan medis, dan terus terang juga ini tidak mengesampingkan saran-saran dari profesional ya. Jadi saya disclaimer di situ. Jadi untuk memang yang mau konsultasi langsung secara privasi atau pribadi, silakan WA ke saya, nanti saya akan jawab langsung. Karena mungkin ada segala sesuatu yang mungkin nggak bisa untuk publik ya. Saya ini Bu Yanti, saya ngomong secara publik karena ini ditonton orang banyak. Jadi kalau kita salah ngomong, mungkin konten saya akan di-ban atau di-take out. Karena beberapa kali saya di-ban dan di-take out juga ya. Ada beberapa kata yang memang saya nggak boleh gitu. Jadi ada baiknya, apalagi buat kelas ya, yang ada di kelas ya, di kelas grup WA, itu bisa langsung konsultasi secara pribadi lewat saya kok. Langsung WA aja. Kalau emang nggak bisa, nggak enak di kelas grupnya ngomong, langsung WA ke saya, nanti saya akan bimbing, saya dampingi sampai benar-benar berhasil ya. Baik itu urusan usaha, pribadi, ataupun rumah tangga. Dan itu free ya, free. Nah, buat kalian yang memang ada di grup, kalau memang mau pengobatan alternatif, itu juga free ya. Itu fasilitasnya. Selain konsultasi gratis, juga pengobatan gratis, juga belajar gratis di situ. Ya, jadi ada fasilitasnya. Tetapi grup itu hanya bertahan hanya 1 tahun ya, saya kasih kaji. 1 tahun itu dibagi 2, yaitu 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. 6 bulan pertama grup itu akan dihapus, yang lulus validasi dari saya, kita masuk ke grup berikutnya. Yang tidak aktif akan saya keluarkan satu demi satu itu. Karena saya pikir kalau yang kurang aktif, kategorinya ya mungkin tidak berminat ya. Jadi saya mencari orang-orang yang memang berminat untuk menjadi seorang kultivator, atau orang yang memang mendalami tentang kultivasi. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa meningkatkan apa ya, energi kalian untuk lebih mudah, effortnya itu lebih mudah, lebih easy ya. Easy itu maksudnya lebih mudah kalian mencapai tujuannya. Jadi di situ ada goalnya adalah pencapaiannya. Kalian mau kemana, nanti saya akan dampingin. Karena beberapa kali saya buka kelas juga yang berbayar ya. Isinya hampir sama kok. Ya, sama. Dan ini benar-benar saya dedikasikan, ini free buat teman-teman semua yang berminat. Ya, bagi yang belum berminat silakan tulis di kolom komentar, Ki saya berminat, gimana caranya, nanti kirimkan nomor HP-nya aja, DM ke saya, nanti saya invite. Nah, buat yang sudah menjadi admin di situ, silakan masukkan orang yang memang berminat juga, nggak apa-apa ya. Kalau di daerah Didin ya, itu adminnya si Aco. Jadi kalau ada anggota baru kayak Erwin ya, Erwin mie ayam 717 ya, itu di Aco yang masukkan. Jadi dia ikut bergabung ke situ karena dia memang berminat mau belajar ya, belajar tentang spiritual ya, belajar tentang kultivasi, belajar bagaimana tahapannya untuk menjadi seorang kultivator ya. Jadi benar-benar memang di situ belajarannya banyak ya. Kalau memang
bisa dijalanin syukur, nggak bisa ya kalian udah komen aja, saya nggak bisa yang gini-gini, ya karena kerja, ya karena waktunya, atau karena yang lain, silahkan komentar di grup. Kalau Didin sama Aco ini, Apoy juga, ya termasuk Pardan, sering tatap muka secara offline ya. Jadi buat teman-teman yang lain yang ada di kelas, kalau bisa kita adakan kelas offline-nya juga. Ya tinggal tentukan jamnya kapan, harinya kapan, nanti saya jadwalkan juga di situ. Usahakan sebelum puasa ya, sebelum Ramadan. Kalau enggak, ya sesudah Ramadan, sesudah Lebaran. Ya. Karena kan kalau bulan puasa kita aktivitasnya kebanyakan aktivitas untuk ibadah ya, atau aktivitas rutinitas harian, biar nggak saling ganggu. Ada lagi Bu Yanti yang mau ditanya atau Didin yang kurang jelas? Saya bagikan dulu ke ini ya. Jadi kembali lagi kepada attention dan transmisi ya. Apapun yang kalian menjadikan perhatian, itu kalian bisa transmisikan untuk memanggil ya. Memanggil ya baik itu uang atau segala macam. Nah, afirmasi memanggil uang itu kan banyak macamnya juga ya. Aku berkelimpahan kemakmuran, aku berkelimpahan keberuntungan, aku berkelimpahan kekayaan, uang selalu datang kepadaku, ya. Uang berbondong-bondong datang kepadaku, bermohon kepadaku untuk menjadi hambaku, dan aku dengan senang hati menerima uang sebagai hambaku, mulai saat ini, detik ini, dan seterusnya. Uang adalah hambaku dan aku adalah tuannya. Mulai sekarang aku adalah tuannya dan uang adalah hambaku. Uang nyaman berada di dekatku. Uang mencintaiku, aku pun mencintai uang. Aku kaya raya, aku sukses, aku kuat. Dan aku termasuk adalah orang yang berhasil dalam segala bidang. Aku mencapai apa yang aku tujukan dengan mudah. Yang menjadi tujuan ini dengan mudah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu afirmasi yang biasa saya lakukannya. Atau dengan afirmasi yang skillnya saya. Semua orang senang memberikan uangnya kepadaku karena aku memberikan makna positif dalam kehidupan mereka. Jadi segala sesuatu tuh kalau bahasa afirmasi gitu, kita harus sadar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi saat kalian yang menginginkan income yang lebih besar, kalian harus memberikan juga sesuatu outputnya kepada orang lain yang menjadi kebaikan. Jadi orang bisa memberikan uang kepada kalian, itu berarti ada segala sesuatu yang kalian berikan juga kepada orang itu. Jadi hukumnya tetap bisnis ya, kategorinya. Jadi alam semesta itu termasuk hukum sebab akibat. Ya. Jadi dia akan kembali kepada kita mantulnya. Kalau Bu Yanti kan dagangnya kuliner. Dagangnya kuliner ya bisa dengan afirmasi seperti itu, baca Fatihah juga boleh, yang Fatihah saat kita membuka Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, saya niat membuka usaha ini untuk kebutuhan sehari-hari, semoga ini menjadikan kekayaan bagi saya di masa depan, itu insya Allah bisa maju. Astri Jumat ini mau nggak? Tanya. Ada lagi yang mau kita bahas? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan sudahi ya. Saya tunggu 5 menit. Didin, kalau ada yang mau dibahas, Din. Jadi fokus ke kaya itu sebenarnya nggak usah difokusin, Din.
Cuman one and will-nya aja. Kalau kamu memang ingin kaya, kamu harus tahu caranya. Udah gitu aja. Jadi yang paling penting itu adalah identitasnya dirubah. Ya kalau memang dia kerjanya memang seperti yang sekarang ini ya ASN, nah Didin harus cari sumber yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Yanti. Jadi harus tahu, kita harus tambah sumber-sumber pemasukannya ya. Ya passive income-nya yang apa gitu, yang bisa menunjang kita. Nggak hanya cuman fokus kepada satu bidang aja. Ya kalau memang cuma nerima gaji, ya kalau bisa ya kita sisihkan ya. Sisihkan untuk ya buka usaha. Yang diutamakan tuh sekarang ini buka usaha. Ya. Jadi kalau yang 50 atau 5 juta jadi 50 juta, ya itu bohong ya. Jadi 5 juta itu digulung lagi kalau bisa jadi usaha ya yang berjalan gitu. Supaya dia dalam setahun bisa menghasilkan 50 juta per bulan. Jadi harus digulung. Nah, digulung itu banyak caranya. Kalian bisa ada yang main saham, ada yang investasi emas, ada yang investasi yang di bidang niaga atau yang lain, atau memang apa ya, kreditan, buka itu yang kira-kira memang benar-benar. Yang saya tidak sarankan adalah kalian apa ya, bisnis uang ya, kayak apa rentenir itu nggak boleh ya. Itu saya sarankan jangan ya. Jangan main di bidang riba. Karena riba itu biang masalah. Jadi yang halal lagi, ya Allah aku pengen penghasilan 50 juta yang halal, entah datangnya dari mana, terserah. Nah saat kalian mandi itu coba pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim ya, guyuran apa jamasan atau siwuran tuh. Aku niat pengen mendapatkan penghasilan 50 juta sebulan gitu. Gimana sih rasanya 50 juta sebulan itu? Nah itu saat kalian mandi bisa. Jadi itu juga termasuk afirmasi. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Ya. Kalian bisa lakukan teknik itu, metode itu. Saya kalau mandi selalu begitu kok. Ya sampai saat ini ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya sudahin. Selamat istirahat, selamat malam. Salam rahayu, rahayu. Sagundu Madi dari Kisah Miyaji.